Nah, di depan gua kali ini sudah ada Shogun 125 SP FD tahun 2005. Nah teman-teman, Shogun SP 125 ini adalah motor bebek yang sudah menggunakan kopling manual teman-teman ya. Tuh kelihatan ya. Sedikit cerita tentang motor ini ya. Jadi motor ini lansiran 2005 ya teman-teman. Nah di 2005 ini Shogun SP adalah menurut gua nih ya, menurut gua, mungkin juga beberapa teman-teman lain setuju bahwa ini adalah motor bebek dengan model atau desain terkeren pada zamannya. Karena pada zamannya dia bersaing sama Supra X125, Jupiter Z, KZ125 dan Blitz 125 teman-teman. Dan ini menurut gue adalah motor bebek dengan desain yang paling apa ya namanya ya, yang paling keren lah. Overall tuh sporty banget ya, apalagi buat pasar remaja pria gitu ya. Ini motor idaman banget gitu. Nah kita lihat dari desainnya ya, kita lihat dari atas dari batok gitu ya. Ini batoknya sudah menggunakan headlamp dengan dual reflektor dan dua lampu teman-teman. Aslinya masih bohlam, tapi ini udah dipakein LED karena udah diganti atau udah diubah jadi lampu DC. Awalnya lampu AC, ikut mesin gitu ya. Terus lampu sen masih menggunakan bohlam dan desain lampunya tuh khas banget ya, lebar gitu ya, kayak apa ya, ya gede lah zaman itu. Motor-motor bebek 125 memang mostly lampunya seperti ini gitu teman-teman. Lalu kita ke bagian dari depannya ya. Depannya ini slim ya, cukup slim. Dan dia ini ada perbedaan dengan model yang non kopling atau Shogun 125 biasa gitu ya. Sayapnya beda. Terus si spakbor juga beda. Jadi kedua part itu di bagian depan itu berbeda teman-teman ya. Sayap samping kanan kiri sama spakbornya gitu. Kalau yang Shogun non SP non kopling itu lebih slim ya si spakbornya, dan dia lebih panjang sedikit dan nggak ada kontur seperti ini. Dan juga di sayap kalau yang SP lebih slim juga dan dia menyatu dengan bagian dalam. Beda sama yang tipe non koplingnya. Plus ditambah ada undercowl di sini. Ini bikin penampilan makin sporty lagi si bebek ini. Begitu pula sama warna bak magnet dan bak kopling sebelah kanannya. Ya, warnanya gold ya, beda sama yang non kopling. Non kopling itu warnanya abu-abu gelap gitu. Nah di bagian kokpit ya, speedometernya sudah menggunakan perpaduan digital dan analog. Jadi speedometer ini dia menggunakan masih menggunakan jarum untuk speedometernya. Ada indikator persneling atau giginya 1, 2, 3, 4. Indikator high beam, indikator lampu sen dan indikator netral. Di sini ada odometer dan fuel meter teman-teman. Nah, displaynya kurang lebih seperti ini ya untuk odometer digitalnya. Nih sudah ada odometer, ada fuel meter di bawahnya, itu teman-teman. Dan juga sebagai pembeda di Shogun SP dan yang non kopling, ini yang SP ada background karbon di speedometernya. Kalau yang non kopling dia silver atau hitam ya, nggak salah silver deh, pokoknya polos lah gitu. Beda sama yang Shogun SP ini. Dan juga di bagian batok ya, bagian dalamnya Shogun SP ini menggunakan warna gloss ya, tidak menggunakan body kasar. Jadi ini dicat ya gitu. Aslinya sudah dicat. Dan untuk sakar-sakarnya nyambung di bagian batok dalamnya ini. Ini on off lampu, belum AHO, jadi zaman dulu masih bisa on off lampu. Di bawah ini aslinya adalah switch starter untuk Shogun yang non SP atau non kopling. Tapi di Shogun SP ini dia nggak ada electric starternya, cuma ada starter kaki nih, si ankle. Nah di sebelah kirinya high low beam seperti biasa, lampu sen ya, lampu sen sama cuk dan klakson. Wow, klaksonnya masih bisa, tapi udah jelek bunyinya. Ya, udah mendem. Ada klakson, high beam, lampu sen, sama cuk. Dan ada kopling teman-teman, ini yang beda dari bebek-bebek lainnya. Untuk bentuk spionnya sendiri, dia seperti ini ya, kayak belah ketupat ya. Tuh. Jadi zaman itu, di zaman 2005 sampai 2010, model spion seperti ini yang lumayan laris di copy sama produsen spion aftermarket teman-teman. Di bagian tengah dia masih body halus ya, body kasar cuma di bagian tengah sini nih, bagian leg shield dalam ya, cover leg shield. Tapi bagian leg shield dalam yang sebelah yang sayap ini gabung sama sayap, jadi dia tidak terpisah. Beda sama yang tipe non koplingnya yang bisa dipisah antara sayap luar dan sayap bagian dalam atau leg shield bagian dalam. Dan ada aksen seperti sirip ya. Ini benar-benar bolong untuk menyalurkan udara panas dari depan ke belakang, kanan kiri sama gitu. Untuk kunci kontaknya juga sudah menemukan magnetic shutter key ya, bisa ditutup buka dengan menggunakan magnet yang di kuncinya seperti itu. Tuh masih manual ya, belum pakai tombol. Dan desain bodinya
dari tengah ke belakang ini cenderung slim ya, sama ke depannya. Jadi meskipun pakai sayap, tapi dia tidak terlalu lebar gitu sayapnya. Dan ini bikin kesannya sporty banget si Shogun 125 SP ini. Di bagian belakang behelnya seperti ini, seperti biasa bentuknya. Ini simple, beda sama Shogun yang non kopling. Non kopling itu dia lebih panjang dan ada lampu third brake lamp di bagian sininya. Gitu teman-teman. Dan untuk bagian lampu belakang ya tail lampnya seperti ini, kristal semua tapi menggunakan bohlam biasa. Nah kalau ini udah pakai LED tapi diganti ya, aslinya tetap bohlam seperti lampu sen kanan kiri ini. Gitu. Untuk kunci bagasi masih di samping bodi seperti ini teman-teman. Sekarang kita buka bagasinya. Oke. Nah ini dia teman-teman ya. Untuk akomodasi di tahun 2005 bebek-bebek memang belum menggunakan bagasi yang besar, tapi ini cukup besar untuk ukuran bebek ya waktu itu ya. Ini memang nggak sampai belakang, tapi dia dalam ke bawah. Ini kompartemen ini kurang lebih ukurannya 7 liter si bagasi ini. Ini tidak bisa masuk helm, tapi bisa masuk barang-barang yang cukup panjang seperti misalkan sepatu, jas hujan, dan peralatan lainnya teman-teman. Nah di belakang ini adalah tangki bensinnya. Tangki bensin ini kapasitasnya 4,3 liter teman-teman. Kita beranjak ke kaki depan ya. Di depan ini masih menggunakan shockbreaker teleskopik ya, dan sudah menggunakan disc brake yang ukuran besar. Ini kalau nggak salah 290 mm. Jadi bisa dibilang untuk ukuran bebek ini termasuk sangat besar ya untuk motor standar gitu. Nah ini desainnya mirip seperti Satria FU yang karbu yang lama gitu. Untuk ukuran ban aslinya adalah 70/90 ring 17, tapi ini udah diganti dengan 80/80 17 dari merek FDR tipe Sport XR Evo. Nah di belakangnya ini yang tidak seperti bebek-bebek pada umumnya di tahun itu ya teman-teman. Jadi dia sudah menggunakan disc brake belakang teman-teman dengan kaliper Nisit 1 piston. Dan ban aslinya 80/90 17, tapi ini udah di upgrade jadi 90/80 17 teman-teman, dengan motif velg yang sama seperti depan, yaitu seperti juga Satria FU 150. Dan desain disknya pun sama. Jadi ini setauku semua untuk kakinya velg ini sama, bisa dipakai di Satria FU juga. Dan untuk sobat belakang ini juga sebenarnya aslinya warna merah, cuman ini udah ganti pakai kayak Bezeto ya. Tapi aslinya sendiri pun sudah warna merah teman. Jadi sudah dari bawaan sana udah keren gitu, udah sporty banget looknya. Nah untuk bagian mesin ya, dia 125 cc, tenaganya hampir 10 HP ya. Jadi ini tenaga tepat adalah 9,84 HP dan torsinya 9,6 Nm teman-teman. Ini termasuk yang terbesar di kelasnya. Untuk mekanisme perpindahan giginya juga beda teman-teman dari bebek-bebek lainnya. Jadi untuk Shogun SP ini dia ada 4 speed ya, satu ke depan tek gitu, dan 2, 3, 4 ke belakang tek 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 tek, seperti motor sport gitu. Jadi 1 netral, 2, 3, 4 seperti motor sport. Jadi kebayangkan riding experience-nya bakal mirip banget sama motor sport. Dan ini beda sama Shogun yang non kopling. Kalau Shogun non kopling dia biasa ya 1, 2, 3, 4 ke depan semua. Dan juga knalpot dengan desain yang sporty banget. Ini mirip banget sama Satria FU, tapi menurut gue lebih keren ini karena ada semacam heat shieldnya ini, bikin aksentuasi jadi semakin sporty lagi gitu teman-teman. Dan ini bikin tampilan motor dari belakang tuh kayak wah gila keren gitu, anak muda banget gitu. Berbeda sama yang Shogun non koplingnya yang knalpotnya biasa gitu, hitam ada shield warna chrome-nya gitu. Pokoknya beda dari yang ini deh. Untuk spek lengkapnya bisa lihat di sini teman-teman ya. Dan motornya cukup ringan teman-teman, ini cuma 107 kg. Jadi untuk ukuran bebek 125 cc ini termasuk tidak terlalu berat atau bisa dibilang ringan teman-teman ya. Nah ini dia spek dimensinya. Oke kalau gitu selanjutnya kita coba untuk tahu impresi berkendaranya. Nah dari di motornya, soalnya coba teman-teman. Ya first impressionnya langsung kedengaran bunyi nguk-nguk gitu ya, nguk gitu, nguk gitu, kedengaran ya. Itu bunyi gigi primer ya, kalau nggak salah primer atau sekunder gitu. Jadi ini terkenal di motor ini, di Shogun SP yang kopling ini sering bunyi gitu. Dan ini pun setelah biasanya ya setelah diganti pun nggak beberapa lama, mungkin sekitar sekian ribu kilometer akan gitu lagi. Dan memang sudah jadi common problems di Shogun SP 125 teman-teman.
Jadi bukan hal yang aneh lah ya, bisa dibilang. Nah, jadi kita ngomongin impresi berkendara ya. Gua akan mulai dari performa dulu ya. Jadi motor ini respons mesinnya itu cukup spontan ya. Jadi cukup apa ya namanya, cukup akselerasi cukup enak gitu. Jadi akselerasi di RPM bawahnya tuh galak gitu. Terus di RPM menengah ke atasnya dia cukup flat. Tapi masih enak gitu, masih kayak masih bisa dibilang ya. Tuh kayak masih isi terus gitu tenaganya. Nah, untuk dari segi kenyamanan ya, menurut gua bisa dibilang rata-rata aja, nggak bisa dibilang motor ini nyaman banget gitu, nggak. Cuman dari segi ergonomi itu enak. Jadi jarak kita dari tangan ke bahu dan ke pantat ya, pokoknya segitiga ergonomi itu menurutku cukup ergonomis lah ya. Jadi bisa dibilang enak nih di bawahnya. Untuk suspensi ya, bisa dibilang ini karakternya agak lebih ke firm ya dibanding empuk ya. Nah, ini nggak empuk, tapi bisa dibilang medium ke keras gitu. Jadi untuk karakternya memang lebih ke sporty ya teman-teman ya. Karena memang ini handlingnya bisa dibilang tajam motor ini tuh tajam gitu. Bisa bener-bener lincah yang ngikutin kemauan kita gitu. Nah, ini ditunjang juga dengan tadi karakter peredaman shockbreaker yang nggak terlalu empuk gitu. Tapi kalau memang jalannya rata-rata aja, kayak lurus-lurus dan nggak banyak jeglogan, ya enak aja motor ini, antep gitu. Oke, kalau dari segi handling ya, dari segi handling tadi gue bilang ini motor cukup manut ya, bisa dibilang manut ya. Coba akselerasi bentar sekali. Hujan coy, kita balik arah ya, hujan teman-teman. Kita cari putaran dulu, akselerasi lagi. Lagi masih. Kalau akselerasi enak banget teman, motor ini bener-bener ya. Ya kalau dari segi racing memang tidak diragukan ya. Tadi balik lagi aduh, gue ke distract sama tarik lagi. Udah lanjut lagi, kita ngomongin tadi apa, handling. Handling bisa bilang ini motor manut ya. Jadi manutnya tuh dalam arti itu kayak dia itu motornya kita belokin itu handlingnya manut sebelakang-belakangnya gitu. Jadi kalau misalkan dia mah ya kayak Jupiter Z atau Vega gitu, itu kan dia bagian depannya manut, tapi bagian belakang kayak ketinggalan gitu, kayak apa ya, kayak entengan gitu rasanya gitu. Kalau Yamaha ya, bebek kayak Yamaha itu. Tapi kalau ini menurut gua depan belakangnya cukup manut ya, jadi cukup enak. Belakangnya tuh kayak nggak ketinggalan gitu. Jadi kayak dia tuh respon sama bagian haluannya gitu, si belakangnya itu, si buritannya. Jadi ya enak teman-teman. Nah, makanya aku penasaran banget bawa motornya touring ya teman-teman ya, bawa touring pendek-pendek dulu aja, kayak misalkan ke puncak gitu kayak, atau kemana, atau ke Bandung mungkin, ke bareng istri. Karena kan juga nih joknya juga bisa dibilang masih lumayan nyaman. Di depan sih nyaman ya. Kemarin gue juga tanya bisnis gue pas coba mau bonceng anak ini, dia bilang boncengan belakangnya masih cukup nyaman, nggak keras gitu ya. Jadi sepertinya cukup capable untuk dibawa jalan jauh bareng istri. Waduh, hujan teman-teman. Yaudah kalau gitu mungkin sampai situ aja ya dari Dikico tentang review singkat dari Shogun SP ini. Semoga berguna bagi kalian yang lagi nyari motor bekas ya. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan atau referensi video ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau mau nanya-nanya. Dikico cabut dulu, ciao. Thank God, tiba-tiba bener-bener anjay nyampe atap langsung bers, gokil, thank you God. Segitu dah, keren.